Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 92, apakah kamu puas sekarang melihatku seperti ini? Mereka dipisahkan oleh tembok. Namun, ada perbedaan besar di antara mereka. Sebelumnya, Mukiki tidak pernah berani masuk ke kamar Mu Tangsue karena takut dia akan disakiti atau dijebak oleh kakaknya. Namun, selalu ada banyak barang di kamar Mu Tangsue. Tidak benar jika Mukiki mengatakan bahwa dia tidak merasa sedikit pun cemburu padanya. Sekarang, hidup mereka telah berubah total. Hampir mustahil bagi Mu Tangsue untuk bertahan hidup di Jianchuan mulai sekarang. Mukiki mendorong pintu hingga terbuka dan melihat gadis yang sedang duduk di tempat tidur. Rambutnya dibiarkan terurai dan dia tampak pucat. Matanya kosong. Begitulah menakutkannya seseorang setelah kalah dalam pertempuran. Mu Tangsue mendengar suara pintu terbuka dan mendongak. Dia melihat Mukiki berdiri di sana di pintu. Kedua saudara perempuan itu mirip satu sama lain. Namun, pada saat yang sama, mereka sama sekali tidak mirip satu sama lain. "Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mengejekku?" tanya Mu Tangsue. Mukiki masuk ke kamar dan melihat-lihat. Dia bertanya kepada Mu Tangsue dengan tenang, "Tahukah kamu apa yang dulu aku rasakan tentang kamarmu? Aku sangat iri dengan semua barang yang kamu miliki. Aku tidak pernah menaruhnya di kamarku. Sejak kecil, kamu selalu diperlakukan tidak adil karena aku. Kamu tidak pernah dipuja. Kupikir akan selalu seperti itu seumur hidup kita. Aku akan selalu dilindungi karena kamu. Apa yang salah sebenarnya? Kau menjebakku selama ini termasuk saat nenek meninggal. Aku diusir dari rumah, tetapi aku tidak pernah membencimu sampai saat kau menukar kertas ujianku dengan kertas ujianmu," kata Mukiki kepada Mu Tangsue. "Kau tahu, aku sangat ingin membunuhmu saat kau mengambil hasil ujianku dan membanggakannya kemanapun kau pergi. Tapi, sekarang kamu sudah menang. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Ayah telah mengunciku di kamar. Apa lagi yang kamu inginkan? Apakah kamu akhirnya puas?" Mukiki menundukkan kepalanya dan menatap Mu Tangsue. Dia bertanya dengan serius kepada Mu Tangsue. "Aku tidak puas. Tapi, kali ini kau hanya beruntung. Kita sudah berdamai sekarang. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi semudah itu? Tidak akan pernah. Tidak ada jalan keluar mengingat kita sudah saling bertarung selama ini. Ibumu berpihak padaku. Ayahmu sangat membencimu. Kakekmu mengabaikanmu. Kau sedang dihukum oleh Kementerian Pendidikan. Apa lagi yang bisa kau lakukan sekarang?" Mu Tangsue tertawa saat mendengar apa yang dikatakan Mukiki. Dia menangis terseduh-seduh. "Aku merasa sulit untuk percaya saat kau mengatakan hal-hal seperti itu kepadaku. Pria di belakangmu pasti telah memberimu banyak ide. Meskipun aku tidak dapat menyelidiki apapun sekarang, suatu hari nanti kau akan terbongkar dan aku akan menghancurkanmu dengan pria itu. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Jangan lupa, kau sudah terekspos, tapi aku tidak. Sangat mudah untuk berkomplot melawanmu sekarang." Percakapan mereka sama sekali tidak seperti yang dikatakan sepasang saudara kembar berusia 18 tahun. Kedengarannya seperti pertengkaran antara dua orang dewasa. Mukiki tidak memperlakukan dirinya sendiri maupun Mu Tangsue sebagai seorang gadis lagi sejak ia mengetahui bahwa kertas ujiannya tertukar. "Begitukah? Mari kita lihat saja nanti." Kemudian, Mukiki meninggalkan kamar Mu Tangsue. Itu karena dia tahu bahwa Mu Tangsue masih cukup berani untuk terus berjuang meskipun dia tidak punya apa-apa lagi sekarang. Mu Tangsue mungkin terlahir seperti itu. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, bukan saudara. Mukiki berkata kepada papamu sebelum pergi, "Tuanmu, sebaiknya Anda mengawasi Mu Tangsue dengan saksama. Dia tampaknya tidak akan menyerah begitu saja." Kemudian, Mukiki dan para pengacara kembali ke rumah kecil itu. "Papamu sangat marah. Sekarang, seluruh keluargamu berharap agar Mukiki berpihak pada mereka." Namun, beraninya Mu Tangsue mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada Mukiki. Papamu langsung pergi ke kamar Mu Tangsue setelah Mukiki pergi. Ia menjambak rambutnya dan menamparnya dengan keras. "Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu aku ingin membunuhmu?" Mu Tangsue telah dianiaya oleh ayahnya beberapa hari terakhir ini. Dia gemetar hebat saat melihat wajah kejam ayahnya. Mukiki menceritakan kepada Su Zipei apa yang terjadi selama proses interogasi ketika dia pulang. Su Zipei tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan menghela napas setelah mendengarkan penjelasan Mukiki. Mereka benar-benar orang jahat. Bagaimana keadaan Mu Tangsue sekarang? Dia masih menolak untuk menyerah. "Jadi, aku mengingatkan tuanmu untuk mengawasinya sebelum aku pergi. Dia pasti sudah memukulinya habis-habisan sekarang." Mukiki menjawab pertanyaannya. "Bibi, aku masih marah sekarang." Su Zipei menepuk-nepuk rambutnya dan menghiburnya, "Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan sekarang. Kamu tidak perlu takut. Kita masih punya waktu lama untuk melakukan apa yang kita inginkan.
Keluargamu nyaris tidak bertahan hidup. Saham grupmu pasti akan menghadapi kejatuhan lagi begitu hasil keuanganmu Kiki keluar. Sekarang, mereka ingin melihat apakah keluargamu bersedia melepaskan 10% saham itu. Kiki, aku tahu akhir-akhir ini kamu jadi sedih dan lelah. Kamu tidak sebahagia dulu. Sekarang, keluargamu sangat menderita. Kenapa kamu tidak pergi keluar bersama Kian-Kian atau teman-temanmu yang lain untuk melepaskan stresmu? Bibi, aku baik-baik saja. Mu Kiki tersenyum. Masa depanku cerah. Jangan khawatir. Aku tidak akan bersedih karena mereka. Semuanya sudah berakhir sekarang. Baguslah. Aku akan menangani kasus yang berhubungan dengan ibumu. Jangan khawatir. Mu Kiki memeluk Suzy Pei dan bertingkah seperti gadis kecil dalam pelukannya. Bibi, aku sangat beruntung memilikimu di sini. Tuan Muda Senglah yang selalu membantu Anda. Anda harus berterima kasih padanya dengan benar. Kemudian, Suzy Pei mengembalikan perekam suara itu kepada Mu Kiki. Tuan Muda Seng memberikan pena ini kepada Anda. Anda harus menyimpannya demi keselamatan Anda sendiri. Itulah hadiah pertama yang diberikan Seng Xiao kepadanya. Jadi, dia selalu menghargainya. Pena itu belum dibutuhkan saat itu. Namun, Mu Kiki mengambilnya kembali dan menyimpannya karena itu merupakan hadiah yang sangat penting baginya. Baiklah, kamu lelah hari ini. Ayo istirahat sekarang. Suzy Pei tidak dapat menahan batuk beberapa kali saat mengatakan itu. Mu Kiki memperhatikannya. Bibi, apakah kamu sedang flu? Ini hanya batuk. Aku akan baik-baik saja setelah minum obat. Mu Kiki menganggukkan kepalanya. Ia berbaring di tempat tidur setelah membantu Suzy Pei mencari obat. Sepertinya Suzy Pei tidak enak badan beberapa hari ini.